Sahabat hijau, Anda tinggal di perkotaan? Anda ingin jadi petani, peternak, dan punya ikan sekaligus? Sahabat ingin berwisata, bersantai, sekaligus melakukan olahraga ringan? Mungkin ini solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijau, sekarang ini kita memasuki era baru, new era, new normal atau normal baru. Normal tetapi tidak normal, normal tetapi abnormal. Sudah 2 bulan sampai 3 bulan ini kondisi ini masih terjadi. Masyarakat diminta untuk bekerja di rumah, beribadah di rumah, kemudian anak-anak juga sekolah di rumah. Ya, bahkan sampai sekarang pun masih ada yang work from home, bekerja dari rumah. Bahkan ada yang menganggur. Memang sih ekonomi sudah membaik, tetapi ini akan bisa terjadi lama. Mungkin setahun, bahkan ada yang memperkirakan 2 tahun. Nah, new normal memang sudah dimulai. Tetapi banyak yang masih bekerja di rumah, work from home itu. Ya, selama era work from home sampai sekarang banyak masyarakat yang kreatif ya. Salah satunya dengan bertani atau beternak atau budidaya ikan atau mungkin ketiganya sekaligus. Nah, orang kota pun sudah gemar bertani. Sahabat hijau, pertanian di perkotaan sebenarnya bukan hal baru. Bahkan sudah menjadi tren di masa COVID-19 ini. Cara bertani pun sangat kreatif. Tidak hanya karena kondisi yang terpaksa seperti sekarang ini, pertanian kota juga tren masa depan. Salah satunya adalah dengan konsep integrated urban farming atau pertanian kota terpadu. Sahabat hijau, apa itu integrated urban farming? Ya, kalau bisa kita definisikan secara singkat, integrated urban farming itu adalah pengintegrasian pertanian, peternakan, dan perikanan di lahan sempit dan terbatas. Integrasi itu tentu saja harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sahabat hijau, kira-kira kenapa kita perlu melakukan integrated urban farming ini? Ada beberapa alasan yang bisa saya kemukakan. Yang pertama, dia menjadi tren baru masyarakat. Jadi integrated urban farming ini sudah menjadi tren baru masyarakat perkotaan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga masyarakat perkotaan di dunia. Bertani itu keren loh. Makanya ada adagium petani berdasi, dan itu memang nyata, ya. Tetap bertani, tetap bekerja di kantor, itu bisa. 20 tahun lalu saja, atau sekitar tahun 1999, tercatat ada 800 juta penduduk bumi perkotaan yang mulai bertani. Sekarang diperkirakan jauh lebih banyak. Sekarang ini ada 7 miliar penduduk bumi. Separuhnya tinggal di perkotaan. Dari 3,5 miliar warga perkotaan itu, paling kurang sepertiganya atau 1 miliar sudah mencoba atau sedang menjadi petani kota. Nah, ini tentu keren ya. Jadi Anda tidak sendiri menjadi petani kota. Itu yang pertama. Yang kedua, memelihara lingkungan. Integrated urban farming itu diterapkan dengan konsep kehidupan berkelanjutan. Karena tidak ada yang terbuang alias zero waste. Bahkan sampah rumah tangga pun menjadi bagian dari sistem ini. Yang ketiga, ketahanan pangan. Seiring bencana pandemi COVID-19 sekarang ini, kemudian ada lockdown, lalu di Indonesia PSBB, kemudian ada lagi kenormalan baru, maka ini akan membuat kondisi ekonomi goyang ya. Maka kita perlu mandiri pangan. Jadi kita tidak tergantung pada
makanan-makanan yang ada di pasar, yang bisa jadi ketika terjadi krisis nanti, kalau memang betul-betul krisis, akan berbahaya. Dan ini kalaupun terjadi kita sudah siap. Yang keempat, mengisi waktu luang bagi yang work from home atau bekerja di rumah, korban PHK, pensiunan bagi bapak-bapak, kakek-kakek, datuk-datuk yang pensiun bisa bekerja, tetap produktif di usia senjanya. Ya, daripada diam di rumah, nonton TV sepanjang waktu, ngerumpi, menggosip, main internetan dan lain-lain, ya lebih baik bertani kan. Yang kelima, sarana olahraga. Ya. Bisa juga sambil berjemur, mencari keringat. Ya, hindarilah mager itu yang malas bergerak. Karena kebugaran itu penting di masa sekarang ini. Bugar dan sehat menjadi cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita, maka virus tentu akan susah masuk, ya, menyebabkan kita sakit. Yang keenam, sarana rekreasi dan hiburan murah meriah. Sebagian tempat wisata memang sudah buka, tapi percayalah, tidak semuanya aman. Banyak wisatawan yang abai pada kondisi jaga jarak, tidak memakai masker. Bahkan di beberapa tempat, temukan masyarakat yang diketahui positif COVID-19 masih berkeliaran di tempat wisata. Wisata di sekitar rumah tentu menjadi lebih aman. Ya, caranya dengan ini, integrated urban farming. Yang ketujuh, wahana memupuk kekompakan keluarga. Integrated urban farming akan lebih efektif dikerjakan bersama, lebih cepat, lebih ceria, lebih aman juga. Ya, sahabat hijau, apa saja kira-kira karakteristik integrated urban farming itu? Yang pertama, lahan sempit di perkotaan. Ya, sekarang ini kan banyak perumahan tipe 36, bahkan tipe 21 kalau zaman dulu ya. Yang halamannya hanya 3 kali 7 meter. Atau bahkan lebih kecil dari itu. Dulu disebut RS atau rumah sederhana. Ada bahkan RSS atau rumah sehat sederhana. Sering diplesetkan juga menjadi rumah sangat sempit, ya, atau rumah sempit sekali. Bahkan ada yang mengistilahkan dengan RSSSS atau S6, rumah sempit sekali sehingga selonjoran saja susah, begitu ya. Nah, kalau rumahnya saja sempit, tentu halamannya juga sempit, lahan bertaninya juga sempit. Ya, begitulah karakter petani perkotaan. Di lahan sempit itulah harus berusaha bagaimana bisa bertani. Yang kedua, karakternya adalah tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Jadi kalau mau memakan banyak waktu dan tenaga, itu bukan karakter petani perkotaan. Ya, kita tidak perlu mencangkul, ya. Petani kota itu tidak perlu mencangkul, tidak perlu bekerja sepanjang hari. Memang perlu mengalokasikan waktu, tetapi tidak sepanjang hari. Cukup sedikit saja, ya. Tidak lama lah begitu. Bahkan dengan sistem yang sudah dibuat, itu kalau kita pergi bekerja, bahkan pergi keluar kota beberapa hari, sistem bisa berjalan sehingga tidak mengganggu pertanian, perikanan, dan peternakan yang kita buat. Yang ketiga, zero waste atau tidak ada sampah. Tidak ada yang terbuang dari sistem ini. Semuanya terpakai dan semuanya terintegrasi. Semua limbah dari ternak, ikan, dan tanaman itu dapat dipakai satu sama lainnya. Kata kuncinya integrasi 3 hal, yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan. Jika perlu, semua keperluan pakan ternak, pakan ikan, probiotiknya, pupuk, dan pestisida tanaman, semuanya dari lingkaran sistem integrated urban farming itu. Targetnya 100%. Semuanya terpakai. Mungkin tidak bisa sampai 100%, tetapi
minimal 50-75% itu bisa terpakai. Bahkan limbah-limbah rumah tangga, limbah plastik, limbah limbah sayuran, limbah segala macam itu bisa kita masukkan ke dalam sistem ini. Yang keempat, memiliki manfaat ganda. Tidak hanya untuk ketahanan pangan, tapi juga untuk hiburan, untuk rekreasi, dan untuk olahraga sekaligus. Nah, jadi itulah 4 hal yang menjadi karakteristik urban farming yang bisa kita terapkan. Oke, sahabat hijau, kita masuk ke persoalan inti ya. Apa saja peliharaan ikan dan ternak yang bisa dijadikan dalam konsep integrated urban farming ini? Kalau sahabat ingin sepakat ya, sudah sepakat mengacu pada karakteristik yang saya sebutkan di awal tadi, maka ada beberapa varian yang bisa kita gunakan. Hewan ternak yang digunakan sebaiknya adalah hewan kecil ya, dengan halaman yang hanya 4x5 meter itu misalnya, atau 3x5 meter. Apakah mungkin kita memelihara sapi atau kerbau? Tentu tidak, kecuali di pedesaan ya. Kambing atau domba juga tidak memungkinkan karena akan mengganggu lingkungan dengan baunya itu. Maka yang memungkinkan adalah hewan yang kecil, yaitu ayam, itik, atau kelinci. Nah, dalam hal ini kelinci saya rekomendasikan menjadi prioritas utama karena akan banyak manfaat dan daya integrasi dengan yang lainnya. Ada daya integrasi dengan tanaman ya, dengan tanah, tempat tanaman, atau dengan ikan. Ini mungkin nanti akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Silakan Anda ikuti, sahabat semua, bagaimana bisa kelinci yang menjadi pilihan. Kalau mau pilih ayam atau bebek mungkin bisa juga, tapi bagi saya kelinci yang lebih punya daya integrasi paling banyak. Yang kedua, ikan ya, ikan. Pada dasarnya semua ikan bisa menjadi sarana dalam konsep integrated urban farming ini. Syaratnya harus ikan yang besar ya. Hal ini terkait dengan asupan nutrisi yang dihasilkan oleh ikan untuk bisa digunakan bagi tanaman. Jadi ikan-ikan kecil seperti ikan cupang ya, ikan gupi, ikan kepala timah, ikan harimau, atau ikan-ikan yang kecil yang sebesar ini ya, yang dewasanya sudah sebesar ini, ikan teri misalnya, sebesar ikan teri lah, itu tidak cukup memiliki nutrisi yang dapat menyuburkan tanaman. Jadi kalau mungkin kita pelihara ikan cupang agak 1000 ekor ya, mungkin tidak ya, ikan cupang dalam satu tempat tak mungkin. Kalau ada 2 ekor aja udah kelahi. Atau ikan yang bisa bersama, ikan gupi atau ikan yang lain-lain, walaupun banyak, itu tidak cukup untuk memberikan nutrisi bagi tumbuhan. Bisa tumbuh, tetapi akan kecil-kecil, akan kerdil ya, tidak akan cukup bagi tanaman. Jadi ikan yang digunakan sebaiknya adalah ikan yang cukup besar, yang kotorannya yang keluar itu bisa berubah menjadi nitrat, dan itu menjadi nutrisi bagi tanaman. Nah, saya menyarankan ikan yang kita gunakan itu juga ada fungsi lainnya. Jadi selain untuk budidaya, juga sebagai sarana hiburan. Maka ikan koi itu bisa menjadi pilihan. Atau koi digabung dengan yang lainnya, itu juga bisa. Oke, yang ketiga, tanaman. Hampir semua tanaman bisa diintegrasikan dalam sistem integrated urban farming ini. Mulai dari sayuran, rempah-rempah, tanaman merambat, buah-buahan, umbi-umbian, semuanya dapat terintegrasi dalam integrated urban farming ini. Hanya tanaman keras yang besar seperti durian, jengkol ya, atau rambutan yang mungkin akan sulit. Hal ini tentu terkait dengan keterbatasan lahan.
Apalagi juga kalau pohonnya itu besar sekali, satu pohon besar itu saja akan dapat menutupi sinar matahari untuk ratusan tanaman. Jadi kalau duriannya besar ya, besar sekali, rimbun, maka tentu akan ditutupinya semua. Bahkan mangga pun kalau terlalu besar, tidak dipangkas, akan menutupi matahari sehingga akan menghambat pertumbuhan dari tanaman-tanaman sayur-sayuran atau yang lain-lain yang kita tanam. Jadi disarankan ya tanaman kecil saja. Tapi kalau Anda punya lahan yang luas, ya silakan saja. Cuma itu tadi yang pertama kuncinya tadi, di perkotaan lahannya kan sempit ya, lahan terbatas. Makanya tentu yang kita tanam itu ya tanaman-tanaman kecil yang terbatas pula. Sahabat hijau, itu saja dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat hijau semua. Ayo ikuti terus serial video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.